Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lanita Putriani, nomor induk mahasiswa 210104010035. Kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final tes mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi sejarah dakwah. Sebelumnya, saya sudah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Baik, langsung saja, bab yang pertama yaitu tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama yaitu dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Umar yang sanad keturunannya masih bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada Ka'ab. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dilakukan atas kesepakatan orang Muhajirin dan Ansor lantaran terjadinya kevakuman dalam kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar menjadi khalifah ialah Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh seluruh orang Muhajirin dan Ansor. Abu Bakar memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab, Tulaihah al-Asad, dan Al-Aswad al-Anasi dari Yaman, dan keengganan membayar zakat karena mengikuti Malik bin Nawirah dari Bani Tamim. Selain menghadapi rongrongan dari dalam Islam sendiri, Abu Bakar juga melakukan ekspansi wilayah keluar daerah, di antaranya hingga mencapai Basrah, Qatar, Kuwait, Irak, bahkan hingga daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meliputi Mesir, Syria, dan Palestina. Gerakan dakwah yang paling menonjol pada Khalifah Abu Bakar ialah pengumpulan Al-Quran. Alasan utama dikumpulkannya Al-Quran ialah rasa kekhawatiran seorang Umar bin Khattab terhadap masa depan Islam. Jika kadar intinya yang menjaga Islam dengan Al-Quran yaitu Qurra dan Hufaz gugur satu persatu di medan perang. Pembahasan yang kedua yaitu dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab. Dilahirkan 13 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah. Beliau juga dijuluki Abu Hafsin yang didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi melihat sifat tegas yang dimilikinya. Abu Hafsin adalah julukan bagi singa. Beliau adalah orang pertama yang juga dijuluki sebagai Amirul Mukminin secara luas oleh umat. Kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan lebih 3 hari, semenjak tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah hingga 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Berikut adalah beberapa langkah dakwah yang dilakukan Umar bin Khattab. Yang pertama, yaitu pembenahan manajemen dan administrasi kepemerintahan. Yang kedua, pembenahan dan pembentukan pranata hukum dan sistem pengadilan. Yang ketiga, penetapan sistem kalender Hijriah. Yang keempat, memperkokoh majelis syuro dan sistem konstitusi negara berdasarkan sistem teodemokratis. Yang kelima, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dibangunnya beberapa sarana umum seperti irigasi pertanian, sistem keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya. Dan yang keenam, pembinaan masyarakat dan upaya futuhat ke berbagai wilayah strategis bagi pengembangan dakwah. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga tentang dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Dengan ketekunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, pada usia yang muda, ia sudah berdagang di negeri Syam dan hijrah. Pada waktu itu, negeri Syam masih dijajah kerajaan Romawi, sedangkan hijrah merupakan jajahan Persia. Dengan pengalaman berdagang, ia memiliki kekayaan yang banyak dan sahabat yang banyak. Beliau berasal dari suku Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf dengan nama asli Utsman bin Affan bin Abi al-As. Beliau menjabat sebagai khalifah sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdasarkan kesepakatan Ahlu Syura. Melalui proses yang panjang, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada masa kekhalifahannya, langkah yang diambil ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Masa ini juga dibangun kapal perang sehingga dapat menaklukkan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah. Juga Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan sisa dari wilayah Persia. Yang kedua yaitu ada sosial budaya. Pada sosial budaya, Khalifah Utsman membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota, membangun jalan, jembatan, masjid, rumah, penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Namun, pada pertengahan kedua, pemerintahan Utsman retak ditimpa perpecahan yang disebabkan karena kebijakan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar yang didominasi dari keluarga Bani Umayyah. Sebagai contohnya, Khalifah Utsman mengganti Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan gubernur Kufah dengan Walid bin Uqbah yang merupakan saudara seibu Khalifah Utsman. Yang ketiga yaitu penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh sahabat yang terkenal dari wilayah mereka. Seperti di Syria, masyarakat mengacu pada bacaan Ubay bin Ka'ab, dan di Kufah, masyarakat mengacu pada bacaan Abdullah bin Mas'ud. Persoalan tersebut menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, Khalifah Utsman membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mushaf tersebut dibuat 5 buah, 4 buah dikirim ke wilayah Makkah, Syria, Kufah, Basrah, dan 1 tinggal di Madinah. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman yang tinggal di Madinah disebut dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam yang sampai sekarang masih kita gunakan, bahkan digunakan di seluruh penjuru dunia. Pembahasan yang keempat yaitu dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merupakan putra dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepadanya bendera jihad pada perang Khaybar yang dengan perantara perjuangannya lah Allah memenangkan umat Islam dalam pertempuran. Beliau dibaiat sebagai khalifah setelah Khalifah Utsman terbunuh. Beliau menjadi khalifah secara syar'i hingga wafat dalam keadaan mati syahid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kekhalifahan Ali berlangsung selama 4 tahun 9 bulan sejak 19 Zulhijjah 12 hari. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, Ali mewarisi kondisi yang sedang kacau. Ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Utsman. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merombak para pejabat keras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah.
Yang kedua yaitu menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum. Seperti ketika Khalifah Ali menuduh seorang Yahudi mengambil baju besi kepada hakim. Di pihak Ali memiliki keyakinan bahwa si Yahudi tersebut mencuri baju besinya, sedangkan di pihak Yahudi bersikukuh bahwa baju besi itu ia dapat dengan membelinya dari orang lain. Hakim pun kemudian memutuskan bahwa yang berhak atas baju besi itu adalah si Yahudi, karena dari pihak Ali tidak dapat menghadirkan saksi bahwa baju besi itu milik beliau. Hal inilah yang membuat si Yahudi terkesima dan terkagum-kagum betapa adilnya hukum Islam. Bahkan karena kejadian ini sampai membuat si Yahudi bersyahadat dan menyatakan keislamannya. Selanjutnya, kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah, dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I pada tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi, hingga dengan pemimpin yang ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 744 Masehi sampai 750 Masehi. Sedangkan kebangkitan kekhalifahan Umayyah di Andalusia atau Spanyol disebut kekhalifahan Cordoba yang berlangsung hingga 1031 Masehi. Memiliki beberapa khalifahnya antara lain dimulai dengan Abdurrahman III pada tahun 929 sampai 961 hingga dengan Hisham III pada tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Kegiatan ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan kegiatan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Secara garis besar bahwa perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah meliputi perluasan wilayah dakwah, pengembangan dan pembinaan ilmu, dan pemikiran di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu memperluas wilayah dakwah. Guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia, maka Daulat Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas. Ketiga wilayah itu ialah wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Yang pertama, wilayah Asia Kecil. Daulat Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu, wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting, sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang Kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya, dan ini memberi kesempatan kepada mereka untuk memukul jantung dakwah Islamiyah. Yang kedua yaitu wilayah Afrika Utara. Perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin, sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Dan yang ketiga yaitu wilayah timur. Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini yaitu ke daerah-daerah seberang sungai atau negeri-negeri yang terletak antara Sungai Jihun, Amu Darya, dan Sungai Sihun atau Sir Darya, dan daerah-daerah Sin atau Indus. Maka terbukalah baginya jalan menuju ke Asia Tenggara dan ke timur. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan dan pembinaan ilmu. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarikh, dan geografi.
Selain itu, penerjemahan terus dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang diterjemahkan antara lain mengenai kimia, fisika, astronomi, falak, kedokteran, dan lain-lain. Upaya melakukan penerjemahan ini diawali oleh Khalid bin Yazid. Bahasa resmi negara pada saat itu ditetapkan bahasa Arab, sedangkan bahasa Romawi dan Persia ditinggalkan. Itulah sebabnya Mesir, Syam, dan negeri-negeri di Afrika Utara telah menjadi sebagai negeri Arab. Sebagai langkah yang positif dalam usaha pengembangan ilmu, Daulat Bani Umayyah mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Marbad, kota satelit dari Damaskus. Dalam kota Marbad itulah berkumpul para pujangga, filosof, ulama, penyair, dan sebagainya, sehingga disebut ukhatnya Islam. Lebih lanjut mengenai pengembangan dan pembinaan ilmu pengetahuan ini pada bagian kedua dari periode Bani Umayyah, dimulailah kegiatan kesenian dan arsitektur. Dari sini mulailah dakwah melalui sekolah bersistem lokal atau kelas, penyebaran para ulama sebagai dai ke berbagai pelosok negeri, dan juga ditugaskan melakukan penyeleksian hadis-hadis serta membersihkan tafsir-tafsir yang menyeleweng. Dan yang ketiga yaitu pemikiran di bidang ekonomi. Pemikiran serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam. Selain itu, Khalifah Abdul Malik dalam hal pajak dan zakat memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal inilah yang mendorong orang non-muslim memeluk agama Islam. Namun, hal ini menimbulkan masalah bagi perekonomian negara karena di satu sisi perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Dan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diterapkan kembali ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, mengumumkan dan menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarga yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Sebelumnya pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memperlakukan Baitul Mal hanya sebagai harta kekayaan pribadi yang boleh dipergunakan untuk apa saja oleh sang penguasa Bani Umayyah. Khalifah Umar berupaya membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak dari kaum Nasrani dari 2000 keping menjadi 200 keping, menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, dan lain-lain. Berbagai kebijakan berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Namun kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya tidak dapat bertahan lama. Keserakahan penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa Khalifah Bani Abbasiyah. Selanjutnya, kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ketiga tentang dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Tokoh pendiri dinasti Abbasiyah bernama Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas dan dinamakan dengan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri adalah keturunan Abbas yang merupakan salah satu paman dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah Al-Safah merupakan seorang khalifah atau pemimpin yang mempunyai loyalitas tinggi, sopan, dan disegani oleh rakyatnya pada masa tersebut. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri di atas pedoman dasar yaitu agama Islam. Selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan sarana dan pendukung dakwah Islam. Dengan berlandaskan dakwah Islam, dinasti Abbasiyah menjadi kerajaan Islam yang dapat mengubah dunia dengan cahaya Islam. Dakwah pada masa dinasti Abbasiyah secara terperinci dapat dipahami sebagai berikut.
Yang pertama, lingkup negara dan penguasa. Para khalifah Abbasiyah pada masa keemasan merupakan ulama yang mencintai ilmu pengetahuan, sehingga mayoritas mereka menghormati para ulama dan pujangga, dan keturunan dari para penguasa mendapatkan pendidikan khusus dari para ulama dan pujangga tersebut, kemudian memfasilitasi upaya penerjemahan berbagai ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, kemudian melakukan perluasan dan pembinaan wilayah dakwah Islam mulai redup dalam lingkup penguasa setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Para pemimpin dinasti Abbasiyah pada masa keemasan dominan memandang dunia adalah sarana yang mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Mereka juga percaya bahwa seluruh materi tidak dapat dipisahkan dari rohani. Para khalifah dinasti Abbasiyah periode keemasan telah berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan pengetahuan serta filsafat di dalam agama Islam. Hingga masa setelah kemunduran dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan dan filsafat tetap berkembang hingga sekarang. Dan yang kedua, lingkup masyarakat. Aktivitas dakwah dalam lingkup masyarakat tidak terpengaruh oleh kelemahan dan kerusakan yang terjadi di dalam lingkup negara dan penguasa, karena aktivitas dakwah dan ilmiah sangat marak dilakukan di Baghdad, karena masjid dan sekolah dipenuhi dengan kajian ilmiah dengan materi yang bervariasi. Hal ini didukung dengan keberadaan ulama yang berperan besar pada masa tersebut. Para ulama berperan hal pencerahan iman masyarakat pada masa tersebut, dan materi yang menonjol pada saat itu adalah tazkiyah al-nufus atau pembersihan hati, peringatan tentang negeri akhirat, serta ajakan agar tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Materi-materi ini muncul sebagai bentuk reaksi dari aksi kemewahan dan kemaksiatan yang terjadi pada lingkup negara dan penguasa. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah dalam lingkup penguasa berada pada masa keemasan. Hal ini disebabkan para khalifah selain memimpin juga seorang ulama, dan dalam lingkup masyarakat, dakwah Islam berkembang pesat didukung peranan ulama yang banyak hidup dan dihormati oleh masyarakat dan pemimpin. Berikutnya yaitu bab yang keempat tentang dakwah Islam di Afrika, Eropa, dan Amerika. Yang pertama yaitu dakwah Islam di Afrika, yang kedua dakwah Islam di Eropa, dan yang ketiga dakwah Islam di Amerika. Dakwah Islam di Afrika. Pembahasan mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah negara, yaitu seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Nigeria, Mali, Pantai Gading, Sudan, Ethiopia, Kenya, Zambia, dan lain-lain. Namun, yang akan dibahas kali ini hanya dua saja, yaitu Mesir dan Nigeria. Yang pertama, Mesir. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima masuknya Islam di benua ini. Penduduknya lebih kurang 42 juta jiwa, di mana sekitar 3 jutanya beragama Kristen dan selebihnya beragama Islam. Bahkan di kota Iskandariyah hingga kini masih terjaga segala macam kebesaran umat Nasrani Ortodoks tanpa diganggu keberadaannya oleh umat Islam. Di Mesir terdapat 8 universitas, di antaranya yang termasyhur ke seluruh dunia ialah Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Bani Fatimiyah pada tahun 972 Masehi. Di sana banyak mahasiswa-mahasiswa yang belajar dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia, yang kebanyakan mendapat beasiswa untuk belajar ilmu agama maupun pendidikan umum seperti kedokteran, teknik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu Nigeria. Nigeria terletak di sebelah barat Afrika, termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Penduduknya terdiri atas macam-macam suku, bangsa berjumlah kurang lebih 90 juta dan 75% beragama Islam, selebihnya Kristen maupun animisme. Negeri-negeri yang menikmati pengaruh Islam di kawasan Afrika dan hingga kini penduduknya mayoritas beragama Islam antara lain Maroko, Sudan, Aljazair, dan Ethiopia.
Selanjutnya, dakwah Islam di Eropa. Masyarakat Islam di Eropa terdiri dari para imigran dan sebagian kecil masyarakat asli. Sebagai masyarakat minoritas, mereka ditantang untuk mampu menampilkan wajah Islam yang tidak ketinggalan dalam berbagai aspek kehidupannya di tengah-tengah masyarakat non-Muslim. Dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam telah banyak melakukan perjuangan untuk tetap mempertahankan identitasnya dan untuk menarik simpati kepada umat yang lainnya. Perjuangan mereka terutama melalui organisasi-organisasi, baik yang bersifat religius ataupun kebudayaan. Tentu saja, banyak kendala yang dihadapi oleh minoritas Muslim di Eropa, baik kendala struktural maupun kultural. Salah satu contohnya, pembangunan tempat ibadah seperti masjid sangat sulit terwujud di Eropa. Dari London, Inggris, hingga College dan Marseille, Prancis, penduduk dan pemerintah negara-negara Eropa tersebut terus disibukkan dengan penolakan pembangunan masjid. Mereka menentang pembangunan masjid karena dianggap bisa memengaruhi keamanan sosial dan kepribadian mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Bagaimana mereka menggalang ukhuwah sebagai potensi untuk kemajuan umat, dan bagaimana pula mereka bersentuhan dengan pemerintah dan sosial budaya mayoritas non-Muslim, sehingga Muslim diakui eksistensinya. Nampaknya umat Islam harus terus berjuang dengan mengupayakan peningkatan kualitas keilmuan dan karya-karya yang lebih nyata. Selanjutnya, dakwah Islam di Amerika. Dugaan masuknya Islam ke Amerika Serikat terdiri dari beberapa versi. Salah satunya yaitu Islam dibawa oleh para budak Afrika yang diperjualbelikan ke Amerika ketika orang-orang Barat telah menguasai benua itu. 1/5 dari mereka beragama Islam, tapi sayangnya banyak dari mereka yang berpindah agama menjadi Kristen karena sulitnya keadaan mengembangkan Islam pada saat itu. Tapi ada pula yang masih bertahan dengan identitas Muslim. Perkembangan umat Islam di Amerika Serikat secara kuantitas terus meningkat dari tahun ke tahun. Pew Research Center merilis hasil penelitian mengenai prediksi populasi Muslim di Amerika Serikat. Mereka memprediksikan sebelum tahun 2040, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen di Amerika Serikat. Islam di Amerika Serikat juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam membangun serikat dan organisasi. Komunitas Islam di Amerika tidaklah hanya terdiri dari para imigran Muslim, melainkan juga Muslim yang dilahirkan di Amerika. Di antaranya ada The Council on American Islamic Relations atau disingkat CAIR. Yang kedua, The Federation of Islamic Medical Association atau disingkat FIMA. Yang ketiga, Muslim Students Association yang disingkat MSA. Yang keempat, Islamic Society of North America yang disingkat ISNA. Komunitas-komunitas Muslim di atas menjadi wadah untuk mengenalkan Islam dengan banyak mengambil peran positif yang dilakukan oleh Muslim di Amerika, melayani dengan memberikan makanan, memberikan pelayanan media yang baik, membangun sarana ibadah dan pendidikan, melakukan kerjasama dengan pemimpin non-Muslim, dan melakukan dialog antar umat beragama. Dengan tujuan perlahan-lahan Islam tidak lagi dinilai sebagai agama yang buruk seperti selama ini. Selanjutnya, bab yang kelima tentang dakwah Islam di Australia dan di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada dakwah Islam di Australia, dan yang kedua yaitu ada dakwah Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, dakwah Islam di Australia. Islam masuk ke Australia pada abad 19 Masehi dibawa oleh para pengembara dari Afghanistan yang setiap melakukan perjalanan hanya berbekal tikar untuk sholat. Para pengembara Afghanistan tersebut lama-lama mampu mendirikan masjid di Broken Hill dan New South Wales dari bahan kayu. Selanjutnya ke Perth, ibu kota Australia Barat, dan Adelaide, ibu kota Australia Tengah. Tahun 1924, pendatang dari Albania sebagai petani tembakau di Australia Utara meningkatkan pengembangan Islam di sini. Kemudian, sesudah berakhir Perang Dunia II, orang-orang Yugoslavia yang belajar di Australia Tengah dipimpin Imam Ahmad Saka lebih menggiatkan pembangunan masjid-masjid di Adelaide sebagai pusat aktivitas keagamaan. Menurut catatan statistik tahun 1975, Australia berpenduduk 13.130.000 orang, yang 1%-nya yaitu 132.000 beragama Islam.
Ada banyak perkembangan Islam di Australia, di antaranya seperti pembangunan masjid, pendidikan, dan organisasi Islam. Yang pertama, pembangunan masjid. Perkembangan masjid-masjid di Australia cukup menggembirakan karena dibuat oleh arsitek Australia sendiri, seperti Brisbane tahun 1907 didirikan oleh arsitek Sharif Abosi dan Ismet Abidin. Tahun 1967 di Queensland didirikan masjid dengan lengkap Islamic Center di bawah pemimpin Fatih Said Mecca. Tahun 1970 di Mareba diresmikan masjid yang mampu menampung jemaah dengan Imam Haji Abdul Latif. Di kota Surry Hill dibangun Masjid Raya Faisal bantuan Saudi Arabia, dan di Sydney dibangun masjid dengan biaya $900.000 Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu pendidikan. Di Brisbane didirikan Queensland Islamic Society untuk menyadarkan anak-anak muslim mendirikan sholat dan meningkatkan silaturahmi. Pelajarnya berasal dari Indonesia, India, Pakistan, Turki, Afrika, Lebanon, dan Australia sendiri. Kemudian di Goulburn didirikan Goulburn College of Advanced Education, yakni pendidikan guru yang telah melahirkan sarjana muda, sarjana lengkap master. Tokoh Goulburn College antara lain Dr. El Erian, pelarian dari Mesir ketika Gamal Abdul Nasir berkuasa. Selanjutnya yaitu organisasi Islam. Organisasi-organisasi Islam yang ada di Australia adalah seperti Australian Federation of Islamic Councils atau AFIC, adalah himpunan dewan-dewan Islam Australia berpusat di Sydney. Selanjutnya ada Federation of Islamic Societies, adalah himpunan masyarakat muslim, terdiri atas 35 organisasi masyarakat muslim lokal dan 9 dewan Islam negara-negara bagian. Selanjutnya ada Muslim Student Association, adalah himpunan mahasiswa muslim yang menerbitkan majalah Al-Manar berbahasa Arab, Australia, dan Mimaret berbahasa Inggris. Muslim Women Center, pusat wanita Islam yang bertujuan memberikan pelajaran keislaman dan pelajaran bahasa Inggris bagi kaum muslim yang baru datang ke Australia, sedang bahasa Inggrisnya kurang lancar. Yang kedua yaitu dakwah Islam di Asia Tenggara. Thailand merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, tetapi di dalam Thailand terdapat provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu di Thailand Selatan, tepatnya di Pattani, dan beberapa provinsi lainnya. Islam masuk di Thailand dengan cara perdagangan oleh orang-orang Arab. Buktinya lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah. Meskipun Islam merupakan agama yang minoritas di Thailand, tetapi Islam mempunyai lembaga yang berpengaruh di Thailand, yaitu Pattani United Liberation Organization. Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 Masehi melalui para pedagang dari Jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Banyak dihuni umat muslim adalah wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kantong-kantong muslim di daerah Thailand Selatan ini diantaranya adalah Provinsi Pattani, Yala, Satun, Narathiwat, dan Songkhla. Di provinsi-provinsi tersebut rata-rata dihuni oleh sekitar 70-80% muslim. Selain itu, umat muslim juga tersebar di beberapa wilayah lain, seperti di Provinsi Patalung, Krabi, dan Nakhon Sri Thammarat. Perkembangan dakwah Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Mahanakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Masjid Jawa adalah masjid lain yang juga didirikan oleh komunitas warga muslim Indonesia di Thailand. Sesuai dengan namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian,
Anak cucu para pendiri masjid ini berbicara dalam bahasa Thai dan Inggris saat menceritakan asal-muasal berdirinya Masjid Jawa ini. Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebagian dari 50-an masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab ke-6 tentang dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada dakwah Islam sebelum masa penjajahan, yang kedua dakwah Islam pada masa penjajahan, dan yang ketiga dakwah Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi. Pada abad ke-7 Masehi, Islam sudah sampai ke Nusantara. Para dai yang datang ke Indonesia berasal dari Jazirah Arab yang sudah beradaptasi dengan bangsa India yakni bangsa Gujarat, dan ada juga yang telah beradaptasi dengan bangsa Cina. Dari berbagai arah yakni dari jalur sutera, jalur perdagangan, dakwah mulai merambah di pesisir-pesisir Nusantara. Sejak awal, Islam tidak pernah membeda-bedakan fungsi seseorang untuk berperan sebagai dai atau juru dakwah. Berikut akan saya jelaskan beberapa periode perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, dakwah Islam sebelum masa penjajahan. Di abad 13 Masehi, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di berbagai penjuru di Nusantara, yang merupakan momen kebangkitan kekuatan politik umat khususnya di daerah Jawa ketika kerajaan Majapahit berangsur-angsur turun kewibawaannya karena konflik internal. Hal ini dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga yang membina di wilayah tersebut bersama Raden Fatah yang merupakan keturunan Raja-Raja Majapahit untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak. Bersamaan dengan itu, mulai bermunculan pula kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, walaupun masih bersifat lokal. Pada abad 13 Masehi, ada fenomena yang disebut dengan Wali Songo, yaitu ulama-ulama yang menyebarkan dakwah di Indonesia. Wali Songo mengembangkan dakwah atau melakukan proses islamisasinya melalui saluran-saluran perdagangan, pernikahan, pendidikan, atau pesantren. Pendidikan pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang asli dari akar budaya Indonesia dan juga adopsi dan adaptasi hasanah kebudayaan pra-Islam yang tidak keluar dari nilai-nilai Islam yang dapat dimanfaatkan dalam penyebaran Islam. Ini membuktikan Islam sangat menghargai budaya setempat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada seni dan budaya. Saat itu, media tontonan yang sangat terkenal pada masyarakat Jawa khususnya yaitu wayang. Wali Songo menggunakan wayang sebagai media dakwah dengan sebelumnya mewarnai wayang tersebut dengan nilai-nilai Islam. Yang menjadi ciri pengaruh Islam dalam pewayangan diajarkannya egaliteralisme, yaitu kesamaan derajat manusia di hadapan Allah dengan dimasukkannya tokoh-tokoh punakawam seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Para wali juga mengubah lagu-lagu tradisional atau daerah dalam langgam Islami. Ini berarti nasyid sudah ada di Indonesia sejak zaman para wali. Dalam upacara-upacara adat juga diberikan nilai-nilai Islam. Yang kelima yaitu tasawuf. Kenyataan sejarah yaitu bahwa ada tarekat-tarekat di Indonesia yang menjadi jaringan penyebaran agama Islam. Yang kedua, dakwah Islam pada masa penjajahan. Menilik perjalanan sejarah, dakwah Islam pada masa penjajahan ini berpusat dan berkonsentrasi dalam upaya jihad dan mengusir penjajah. Umat Islam memiliki peran yang besar dalam proses kemerdekaan. Bahkan setelah merdeka pun, jihad masih menjadi PR yang wajib diselesaikan meski dalam bentuk yang berbeda. Sudah bukan lagi jihad peperangan dengan bentuk fisik, namun jihad dalam bentuk perang ideologi. Dakwah pada masa penjajahan yaitu seperti dakwah yang dilakukan di pesantren dan dilakukan oleh organisasi Islam. Yang pertama yaitu pesantren. Pesantren berubah fungsi dari lembaga pendidikan menjadi a center of anti-Dutch, pusat pembangkit anti-Belanda. Setiap perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda tidak terlepas dari hubungan pesantren. Dalam abad ke-19, terdapat 4 perang besar dari hasil perjuangan para santri, di antaranya Perang Cirebon, Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh. Yang kedua ada organisasi Islam. Para ulama menggerakkan masyarakat melalui pendidikan untuk memulihkan kembali ekonomi dan perdagangan. Kebangkitan Islam semakin berkembang dengan membentuk organisasi sosial keagamaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dakwah Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi.
pada fase ini, proses dakwah atau Islamisasi di Indonesia mempunyai ciri terjadinya globalisasi informasi dengan pengaruh-pengaruh gerakan Islam internasional secara efektif yang akan membangun kekuatan Islam lebih utuh yang meliputi segala dimensinya. Sebenarnya, kalau saja Indonesia tidak terjajah, maka proses Islamisasi di Indonesia akan berlangsung dengan damai karena bersifat kultural dan membangun kekuatan secara struktural. Hal ini karena awalnya masuk Islam yang secara manusiawi dapat membangun martabat masyarakat yang sebagian besar kaum sudra atau kelompok struktur masyarakat terendah pada masa kerajaan dan membangun ekonomi masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa kota-kota pelabuhan atau pusat perdagangan yang merupakan kota-kota yang perekonomiannya berkembang baik adalah kota-kota muslim. Dengan kata lain, Islam di Indonesia bila tidak terjadi penjajahan akan merupakan wilayah Islam yang terbesar dan terkuat. Walaupun demikian, Allah telah mentakdirkan di Indonesia merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi masih menjadi tanda tanya besar apakah kualitasnya sebanding dengan kuantitasnya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi kuliah sejarah dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian penyampaian saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.